Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada hari ini, di mana kita akan mulai membahas tentang materi sejarah kebudayaan Islam tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, apa saja yang akan kita bahas, maka di pertemuan kali ini kita akan mulai membahas dari tentang bagaimana nasabnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, beliau merupakan seorang sahabat yang lahir dari suku Quraisy dan memiliki silsilah keturunan yang mulia, di mana sebagaimana yang kita lihat di sini di tabel ini dikatakan bahwasanya al-masahirat baina ahlil bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang nasab atau silsilahnya Nabi, ataupun di sini termasuk ada namanya Ali, Di sini ada Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Atau kalau kita mau lihat secara komplitnya, di sini Ali bin Abi Thalib, nasab Ali dari jalur bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy, di mana kita mengetahui sifat mulia dari Abdul Muthalib. Beliau merupakan pembesar Quraisy dan tokoh yang disegani dan ditaati oleh kaumnya. Kita juga sudah membahas tentang kisah tentang Abdul Muthalib, atau mungkin kalian sudah pernah membahasnya dengan Ustadz di saat kalian masih di kelas 10. Begitu pula dengan ceritanya tentang Hashim, kakeknya juga, kakek buyutnya, di mana Hashim ini juga memiliki kemuliaan-kemuliaan, di antaranya mengelola sikoyah dan rifadoh. Ini adalah nasab Ali dari jalur bapaknya. Lalu bagaimana nasab Ali dari jalur ibunya? Ali memiliki ibu bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf, di mana hal inilah yang membuat Ali merupakan keturunan Hashim, baik dari sisi bapak maupun dari sisi ibunya. Dan dikatakan bahwasannya Fatimah atau ibunya Ali, beliau sempat masuk Islam dan mengikut serta bersama Rasulullah dalam hijrahnya menuju Madinah Munawwarah, hingga beliau atau Fatimah binti Asad ini meninggal dunia di Madinah. Bahkan dikatakan bahwasanya Rasulullah pun ikut mensolati jenazahnya, ikut turun ke dalam kuburannya untuk menguburkan Fatimah binti Asad, juga memimpin tatkala waktu pemakamannya, memakaikan padanya gamis, dan beliau pun memuji tentang Fatimah binti Asad, di mana Rasulullah SAW berkata,
Wanita ini merupakan makhluk Allah yang memperlakukan saya paling baik setelah Abu Thalib. Karena kita mengetahuinya bahwasanya Rasulullah tatkala masih kecil diasuh oleh Abu Thalib juga dengan istrinya yaitu Fatimah binti Asad. Dan dari keluarga yang penuh dengan berbagai kemuliaan inilah juga lahir tadi ya sosok tentang Ali bin Abi Thalib, di mana Ali dilahirkan ataupun Ali merupakan putra bungsunya dari Abu Thalib dan Fatimah binti Asad. Ali pun dilahirkan dikatakan di kota Mekah di hari Jumat kurang lebih sekitar tanggal 13 Rajab di tahun 23 sebelum Hijriah. Bukan sebelum Masehi ya, sebelum Hijriah. Sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi. Adapun menurut beberapa sejarawan, Ali ini dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Akan tetapi hal ini ada beberapa perbedaan pendapat, di mana dikatakan bahwasannya Ali ini memiliki selisih usianya sekitar ada yang bilang 25 tahun, 27 tahun, ada juga yang mengatakan 30 dan bahkan 32 tahun. Ya, ini adalah perbedaan aja. Dan tadi kalau kita lihat Ali dilahirkan pada tanggal 13 Rajab tahun 23 sebelum Hijriah ataupun 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jika dilihat dari kalender Masehinya itu kurang lebih pada terjadi tahun 599 atau tahun 600 Masehi. Ini perkiraannya ya. Jadi kalau ada yang menanyakan Ali kapan dilahirkan tahunnya, jika ditanyakan Masehi maka jawabannya adalah 599 Masehi atau tahun 600 Masehi. Jika ditanyakan kapan lahir menurut kalender Islam, maka beliau lahir tahun 23 sebelum Hijriah. Ini merupakan bagaimana nasab Ali bin Abi Thalib, juga tentang silsilah keluarganya secara umum ya, atau secara global, dan kapan dia lahir, dimanapun atau dimana beliau lahir. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang sifat dan gambaran fisiknya. Dikatakan Ali memiliki sifat atau yang mulia, di mana sifat mulia ini diwarisi atau mewariskan sifat dari ayahnya atau dari bapaknya, yaitu beliau memiliki sifat keteguhan hati, dan dan sifat ini pun bercampur dengan keislaman beliau atau bercampur dengan sifat-sifat mulianya ya, atau dengan keislaman Ali ini, sehingga melahirkan sifat yang suci juga bersih. Dan Ali pun memiliki loyalitas yang jujur dan tinggi terhadap Islam. Bagaimana gambaran fisiknya? Dikatakan ya, di sini Ali memiliki tubuh yang kuat baik saat masih muda maupun dewasa. Mengapa? Karena beliau selalu menjaga kekuatan tubuhnya hingga mencapai usia 60 tahun. Dan orang-orang yang melihatnya menggambarkan tentang sosok Ali bin Abi Thalib ya, merupakan perawakan laki-laki yang sempurna, di mana
Salah satu perawakannya yaitu memiliki postur tubuh yang sedang, tidak tinggi, juga tidak terlalu pendek. Beliau juga memiliki perut yang besar, ya. Kemudian beliau juga memiliki pundak yang kekar, memiliki tulang lengan dan betis yang besar, janggutnya tebal, memiliki bola mata yang hitam, berkepala botak atau mungkin tidak punya rambut ya, dan memiliki wajah yang tampan. Di mana beliau juga biasa mengenakan kopiah Mesir yang berwarna putih. Juga beliau sering menggunakan cincin di tangan kiri bertuliskan kalimat Allahu al-Mulk. Wajahnya yang tampan juga ini banyak orang yang mengumpamakan layaknya atau laksana bulan purnama. Beliau juga memiliki leher yang jenjang, ya. Apabila beliau tertawa, maka giginya terlihat atau nampak giginya. Juga dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tatkala berjalan, beliau terlihat seperti cara berjalannya Nabi Muhammad SAW. Apabila beliau berjalan ke medan perang, beliau berjalan dengan bergegas. Dan Ali merupakan sosok yang kuat, juga berani, selalu berhasil menundukkan lawannya. Ini adalah kurang lebih gambaran tentang bagaimana fisik dari Ali bin Abi Thalib. Kita akan masuk ke hal yang berikutnya, yaitu tahapan kehidupan Ali. Bagaimana tahapan kehidupan Ali? Ali tatkala masih kecil, di mana dikatakan dalam buku sejarah, ya, beliau tatkala masih kecil keluarganya ini mengalami masa sulit atau memiliki kekurangan ekonomi, hingga Ali diangkat atau diasuh, ya, diangkat menjadi anak asuhnya Nabi Muhammad SAW, juga menjadi anak angkatnya bersama Khadijah. Alasan dari Nabi Muhammad selain untuk membantu pamannya yang telah banyak berbuat baik kepada Nabi Muhammad tatkala beliau masih kecil, ya, ini merupakan untuk membalas jasa-jasa beliau, di mana atau bentuk rasa syukur beliau. Adapun dikatakan saudaranya, karena dikatakan tadi Ali merupakan putra bungsunya, ada saudaranya yaitu Ja'far, diasuh oleh Abbas, ya. Jadi ini merupakan awal mulanya Ali tatkala masih kecil dan memiliki sifat yang mulia disebabkan tatkala dia masih kecil ini beliau diasuh oleh Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah. Dan di sini dikatakan tatkala Ali atau tatkala Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, ya, artinya Ali di sini tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, ya. Di mana Ali ini menyaksikan atau melihat sebuah gaya hidup yang baru, ya, yang berbeda di antara kehidupan orang-orang Quraisy pada zamannya. Dia menyaksikan bagaimana Nabi melakukan pencarian terhadap kebenaran, beribadah sesuai agama Ibrahim, dan menghindar perilaku jahiliyah dan penyembahan berhalanya, dengan cara mengasingkan diri ke Gua Hira dan beribadah di sana. Jadi Ali ini sudah melihat
bagaimana kehidupan Nabi Muhammad dari Ali masih kecil. Dan ini menjadikan sebuah memori ataupun ingatan yang baik buat Ali bin Abi Thalib. Ini juga merupakan pelajaran buat kita, ya, untuk kelak tatkala kita menjadi orang tua, berikanlah lingkungan yang baik kepada anak-anak kita. Baik itu lingkungan di dalam rumah atau lingkungan di sekitar rumah kita. Karena apa yang dilihat oleh seorang anak itu akan membekas dan tertanam di dalam pikiran mereka atau di dalam psikolog mereka, ya. Jadi jangan, ya mungkin di antara kalian sudah pernah merasakan jika melihat orang tuanya dari kecil, tatkala kalian masih kecil ini orang tuanya harmonis gitu kan, baik-baik saja, itu pasti biasanya anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis ini ataupun dengan penuh kebaikan, dia akan terdidik menjadi orang yang berperilaku baik dan temperamennya juga baik. Berkebalikannya, jika ada seorang anak, dia hidup di mana di rumah itu banyak sekali pertengkaran ataupun keributan, baik itu antara orang tua dengan anaknya, yaitu dengan kakaknya mungkin, ya, atau antara suami dan istri, itu pasti akan mempengaruhi psikologinya si anak ini dan menjadikan anak ini memiliki temperamen yang buruk ataupun sifat yang buruk. Disebabkan hal ini pun lah hati remaja ini atau hati Ali pun terpaut oleh putra pamannya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan membuat Ali mencintai Nabi Muhammad, juga menghormati dan meneladani beliau. Dan Ali adalah laki-laki dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam. Dan dikatakan juga Ali adalah orang kedua yang percaya setelah Khadijah. Jadi tatkala Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, orang yang pertama kali percaya adalah Khadijah, dan Khadijah radhiyallahu anha adalah orang atau wanita pertama yang masuk Islam. Adapun laki-laki yang pertama kali masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali ini karena belum, ya, ataupun dia adalah laki-laki dari kalangan anak-anak. Adapun orang yang dewasanya yaitu adalah yang seperti kita ketahui, yaitu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dikatakan Ali ini masuk Islam atau percaya tatkala kurang lebih tadi antara usia 7 atau 10 tahun. Kemudian pada usia remaja ini Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah, dan hal ini pun berlanjut hingga Ali menjadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali banyak menghabiskan masa remajanya bersama Rasulullah hingga membuatnya menjadi pemuda yang berani, cerdas dan bijak. Ya, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan. Saya tutup, ya, dengan doa kafaratul majlis. Ingat, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan, dan jika ada yang ingin memberikan saran lagi, silakan kalian tetap memberikan saran. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.